Selamat malam Bapak Ibu, silakan boleh bergabung on cam. Sesi terakhir ya, nggak kerasa ya. Iya Pak, sudah sesi. Mari Bapak Ibu boleh bergabung on cam. Bagaimana Bapak Ibu tugasnya sudah pada submit tugas sesi ke-6 kemarin? Mbak, Sudah, Bu. Saya lihat masih ada eh, 2 orang yang belum ya. Oke. Oh ya Bapak Ibu bagi yang tugas di pertemuan sebelumnya masih kosong boleh ya dilengkapi dan disubmit saja karena masih bisa untuk submit tugas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke baik. Karena sudah pukul 7 kita sambil mulai ya untuk kelas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di program sertifikasi Human Resource Manager batch ke-14 ini. Nah, malam ini kita akan melanjutkan sesi ke-7 kita, yaitu mengenai mengelola komunikasi organisasi yang efektif. Oke, malam ini akan didampingi kembali oleh Pak Dadang. Oke, sudah siap Pak untuk sharing dan diskusi Siap. dengan Bapak Ibu? Oke, baik. Ya. Baik Pak, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yunia sudah membuka sesi ke-8 ya ini ya. Sesi ke-8. Betul ya? Ke-7 Pak. Ke-7 ke-8 ya? Oh iya iya, tinggal Ke-7. satu lagi ya. Iya Pak. Biasanya saya yang terakhir. Benar-benar. Satu kali lagi ya, Patri ya. Iya, dengan Pak Tri, Pak. Ah, benar-benar. Biasanya ini sesi terakhir. Sweet, sweet, sweet. Memang tadinya tuh saya mau tanggal 28 tuh mau berangkat saya ke Lombok, mau studi banding dengan Disnaker lah Dewan Pengupahan gitu. Nggak tahunya diundur padahal saya udah minta PUW untuk switch ya udahlah. Ya kadang-kadang suka terjadi perubahan di perjalanan di Ya. tengah-tengah proses. Baik, hari ini satu unit kompetensi. Ya, jadi kalau satu unit biasanya kita punya waktu leluasa. Ya. Nggak terlalu banyak juga materi. Sebagaimana biasa saya mau memanfaatkan waktu yang leluasa ini supaya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau mau diskusi ya terutama sekali sebenarnya yang tadi disampaikan Mbak Yuni itu melengkapi tugas-tugas karena tugas-tugas ini akan menjadi bahan ya karena memang yang diminta kan portofolio ya jadi itu kan menjadi bahan pendukung yang utama pada saat kita akses ya silakan ada yang mau konsultasi atau ada yang mau dikonfirmasi ditanyakan boleh ya. Raise hand langsung voice silakan siapa dulu semuanya udah ngumpulin kayaknya yang sesi kemarin itu baru satu atau dua orang yang masukin yang unit kompetensi tentang PPPKB. Mas Ari, ada yang mau ditanyain? Silahkan. Cukup, Pak. Ya, Kalau untuk sosialisasi itu kita hanya cukup semua karyawan aja, Pak ya. Apa perlu diundang juga dari pihak di Snaker atau dari
Ya, Tidak serikat wajib, pekerja. tidak wajib mengundang di Senaker. Yang wajib jelas seluruh Karyawan. pegawai, Pak ya. Ya. Kalau kalau itu PKB ya pasti serikat pekerjanya diundang. Malah sebenarnya lebih enak sebenarnya kalau PKB itu sosialisasinya bareng-bareng. Ya. Ya kan karena Jadi, itu kan yang bikin wakil karyawan yaitu serikat pekerja kan ya. bareng dengan wakil manajemen kita misalnya HRD dan tim ya tim manajemen. Jadi bisa Ini sosialisasi bareng perlu sebenarnya. PP juga, Pak. Gimana? PP? Kalau sudah buat PKB, peraturan perusahaan masih tetap perlu dibuat juga. Nggak perlu. Oh Nggak perlu. ya. Karena itu kan fungsi dan kontennya sama. Ya, ya. Cuma cara bikin yang beda. Ya mungkin juga dari sisi pelibatannya kan. Karena berunding gitu kan. Yang berunding dengan kita adalah wakil karyawan. Kalau di Ya, kampus itu kan ada PNS juga, Pak, ASN ya. Atau masih PKB itu berlaku untuk ASN juga, ada? Atau hanya untuk kerja non ASN? nah ini yang bisa dualisme ya. Kalau dia ada hubungan kerja dengan yayasan, ada perjanjian kerja dengan yayasan, dia kena juga tuh. Tapi status dia sebagai penerima kerja dari yayasan. Hmm. Intinya kan dia terima nggak imbalan dari yayasan, upah gitu. Tidak, dia gajinya kan langsung dari itu, Pak. Mungkin juga langsung tunjangan kinerja dan gaji pokoknya itu dari sebagai ASN itu. Oh ya, kalau gitu enggak. Jadi Hmm. yang menentukannya adalah dia menerima upah nggak. Oh ya, Kalau ya. kalau kalau nggak menerima upah kan berarti salah satu kriteria pekerjanya tuh nggak terpenuh. Ya, kan yang namanya pekerja adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah, Hmm. gitu kan. Nah, Ya, sekarang ya. kalau dosen ASN yang ada di Kopersis diperbantukan atau ditugaskan di suatu universitas swasta gitu ya, dia cuma melaksanakan tugas dari Kopersis untuk Ya. membantu universitas swasta tersebut, tapi dia tidak menerima imbalan dari yayasan atau dari universitas swasta karena dia sudah digaji sebagai ASN, dosen-dosen Kopersis. Jadi saya sih masuknya dari situ. Apakah misalnya seseorang atau subjek hukum karyawan ini uh, wajib patuh pada peraturan perusahaan atau tidak, tergantung kepada apakah ada hubungan kerja atau tidak. Nah, hubungan kerja itu kan dasarnya perjanjian kerja, ya. Di dalam perjanjian kerja harus dicantumkan mengenai pekerjaan dan upah, gitu. Tapi kalau hal-hal itu tidak ada, ya berarti dapat dikatakan hubungan kerjanya nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti tidak tunduk, ya. Tidak tunduk dalam artian dia sebagai karyawan atau pekerja dari yayasan atau universitas. Hmm. Tapi pembinaan pegawai, pembinaan disiplinnya tetap dari rektor itu, Pak. Ya bisa saja. Cuma jadi ini satu apa ya hubungan kerja dia itu tidak bertanggung jawab dia kepada rektor, ya. Karena Hmm. dia itu sebenarnya status kepegawaiannya adalah pegawai negeri sipil dari Kopersis dan menerima gaji bukan dari universitas atau yayasan. Hmm. Cuma memang ini agak unik. Mirip inilah, mirip outsourcing. Nah, enggak mirip Ya. outsourcing gitu. Jadi kayak misalnya gini, saya punya satpam, tapi satpam ini misalnya di drop oleh satu vendor ya, karena saya minta vendor yang kirim karyawan sebagai security. Jadi saya bayar ke vendor. Hubungan kerjanya bukan dengan perusahaan saya. Saya hanya penerima jasa gitu. Ya. Hmm. Jadi majikan dari tim security itu bukan perusahaan saya, Ya. tapi vendor alih daya tadi.
Mirip lah kurang lebih kayak gitu. Ya, ya tapi kan mau nggak mau si security ini harus ngikutin tata tertib di perusahaan saya. Kan gitu. Ya, jadi itu lebih kepada apa ya? Kepatuhan kepada tata tertib di tempat kerja sebenarnya. Ya, tapi tidak dalam posisi sebagai bahwa dia adalah pekerja gitu dari universitas. Gitu. Ya. Ya kayak kampus saya ini kan kampus negeri Pak ya, universitas Oh negeri. negeri. Iya negeri. Jadi dosen-dosen ini kan terimanya dari apa anggarannya kampus itu, yang ASN ya, yang ASN. Teman mereka mungkin berlaku untuk pembinaan kepegawaiannya melalui yang PP tentang PNS mungkin Pak ya, tentang ASN. Ya kalau kalau di ASN ya pasti dengan sendirinya sistem pembinaan yang berlaku adalah yaitu sistem dan mekanisme yang memang diperuntukkan untuk para ASN. Oke. Maka PP universitas nggak berlaku bagi mereka Pak ya. Universitas itu negeri kan? Kalau negeri kan dia Negeri. mewakili sebenarnya. Kalau dia negeri, ya. Kalau negeri kan mewakili pemerintah atau mewakili negara. Iya. Yang tadi saya ceritakan itu adalah kalau di universitas swasta Hmm. dikirimlah dosen koperasi gitu ya. Iya. Itu kan jadi punya kesan tuh seolah-olah dualisme ya, Hmm. dualisme karena dari sisi hubungan kerja kan kan dia bukan karyawannya universitas swasta Iya. tapi ASN yang digaji oleh negara lewat koperasi tetapi ditugaskan di universitas swasta ya. Saya Nah, dia berpikir juga gini, berpikir bahwa dosen ataupun pegawai non ASN yang ada di kampus itu, itulah yang kita buatkan PKB-nya dan atau PP-nya tadi. Karena intinya mereka gini, dikenakan PP. PKB itu dasarnya gini, PKB itu diperuntukkan buat siapa sih? Buat pekerja dari organisasi itu, yaitu mereka yang ada perjanjian kerjanya dengan organisasi kita. Itu maksudnya. Kalau tidak ada perjanjian kerjanya, berarti dapat dinyatakan tidak ada hubungan kerja, Pak. Ibarat ini itu laki perempuan gitu ya, bersama-sama di satu rumah, tapi nggak ada surat nikah, Pak. Itu maksudnya. Tidak ada akad gitu di antara mereka. Akad itu kan perjanjian dalam arti luas, ya. Jadi akad di dalam orang kerja itu adalah perjanjian kerja, Pak. Ya. Hmm. Itu kalau laki perempuan kan itu walimahan itu di depan penghulu. Nanti diterbitkan surat nikah kan begitu. Ya. Ya, jadi analoginya seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak nanya ke PKB ini mengikat siapa? Ya pertama mengikat para pihak. Para pihak itu pasti adalah para pihak yang punya hubungan kerja, Pak. Dasar hubungan kerja itu apa? Perjanjian kerja. Bisa perjanjian kerja waktu tertentu, bisa juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya, yang satu kontrak, satu tetap, ya tetap terikat. Yang penting kan ada perjanjian kerjanya, Pak. Ya. Tapi kalau di sisi subjek ini tidak ada perjanjian kerja dengan organisasi, ya berarti tidak ada hubungan kerja, Pak. Gitu kan? Nah, dan hubungan kerja itu syaratnya tiga, Pak. Pertama adalah ada perjanjian kerja, kedua ada pekerjaan yang diperjanjikan, ketiga adanya upah. Itu. Sekarang pertanyaannya, tiga hal tadi ada. Gitu. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka kita bisa menyatakan itu belum memenuhi syarat sebagai suatu hubungan kerja. Gitu maksudnya, Pak. Ya, gitu. Ya. Ini kalau konsep dasar ya, konsep dasar di dalam hubungan kerja dan hubungan industrial seperti itu. Hmm. Terima kasih Pak. Ya, bagus Pak pertanyaannya. Pak. Nah, jadi mempertegas sebenarnya konsep hubungan kerja, gitu ya. Perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. Silakan mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Kalem aja, waktunya leluasa. Topik hari ini mah gampang kok. Siapa nih yang belum pernah nanya, belum pernah komen? Ada kesulitan apa portofolionya?
Kemarin saya kirim ya itu regulasinya ya. Kalau bikin PP, PKB itu dasar hukumnya apa? Kemudian contoh-contoh, ada contoh PP, ada contoh PKB. Gitu-gitu aja kok. Ya, kalau kita perbandingkan di antara contoh-contoh itu, mirip ya. Mirip aja sih. 80-90% mah mirip. Ya, ya memang ada yang begitu lengkap gitu sampai ya bisa ratusan pasal ada. Ada yang cuma mungkin 30-40 pasal dirasa udah cukup. Ya sebenarnya semua kembali kepada kebutuhan ya, kebutuhan organisasi itu. Mau mengatur sebubuk apa gitu ya. Mau ngatur hak dan kewajiban, kemudian perintah larangannya mau seterperinci apa atau sedetail apa ya. Ya kalau belum merasa perlu sangat detail mungkin ya yang diaturnya adalah hal-hal umum saja. Kalau yang normatif kan tinggal copy paste aja dari peraturan perundangan yang merupakan hak kewajiban yang sifatnya wajib ya, yang fardu ain. Ya. Kalau fardu ain kan tidak bisa dirundingkan ya karena wajib. Jadi yang dirundingkan itu yang sunnah. Yang sunnah itu yang kemarin saya bilang apa? Syarat kerja. Syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang belum diatur dalam peraturan perundangan. Ya. Silahkan itu diatur sendiri di masing-masing organisasi. Nah, itulah yang disebut sebagai syarat kerja atau hukum otonom. Sedangkan yang sifatnya wajib, normatif, itu yang disebut norma kerja. Istilahnya itu ya. Norma kerja atau disebut juga hukum heteronom. Lawannya. Ya, kalau yang tadi hukum otonom, ini adalah hukum heteronom. Itulah kalau kurang lebih kalau kacamata legalnya ya kayak gitu. Silakan, silakan kalau ada yang mau dikonsultasi gitu ya, boleh atau mau konfirmasi boleh. Baik, kalau nggak ada, saya mau cerita dulu nih overview ya. Overview itu tinjauan umum tentang unit kompetensi malam ini, yaitu unit kompetensi nomor urut 44 yang membahas tentang membangun komunikasi dalam organisasi yang efektif. Jadi ini adalah topiknya tentang komunikasi. Nah, untuk lebih gampang, saya menggunakan storytelling aja ya. Saya mau bercerita. Saya dongeng sebelum tidur lah ini. Tapi jangan ketiduran ya. Gini, saya cerita aja pengalaman saya. Saya mulai kerja itu tahun 90. Ya. Udah pada lahir belum? Tahun 90. Mungkin ada sebagian yang masih muda belum lahir kali ya. Mbak Andita udah lahir tahun 90 belum kayaknya. Oh, udah. Soalnya kelihatannya awet muda sih Mbak Andita. Tahun Baru 90 saya masuk diterima di SMA, Pak. perusahaan. Hah? Baru masuk SMA. Oh, baru masuk SMA ya. Saya mulai kerja di pabrik bunga. 90 saya diterima kerja itu bulan Mei. Ini yang unik ya. Saya tuh ulang tahun masa kerja itu 1 Mei. Mulai kerja. Jadi hari buruh itu. Hari buruh 1 Mei. Sama dengan tanggal lahir cucu saya nih. Cucu saya juga lahir 1 Mei tahun 2020 kemarin waktu COVID. Jadi kok ada hubungannya gitu ya. Saya mulai kerja dengan cucu saya lahir. Belok sedikit. Jadi 1 Mei 90 saya mulai kerja, saya diterima kerja di sebuah perusahaan tekstil cukup besar di Bandung, ya, Bandung Selatan, Muhammad Toha. Seperti biasa lah kalau karyawan baru ya. Orientasi dulu kan, kenalan dengan teman sekantor, ya. Terus ya dikasih tahu lah aturan-aturan umum gitu. Ya sama kayak ospek lah gitu. Ospeknya karyawan nama saya orientasi. Nah kemudian saya diajak berkeliling tuh. Ya pabriknya lumayan gede itu kan. Sekarang aja mungkin ya kalau sekarang 28 hektar dulu dulu mungkin sekitar baru 20 hektar. Sebenarnya harusnya pakai sepeda karena jauh itu antara building itu. Ya, tapi karena gedung ya kenalan dengan semua departemen, saya jalan ya bareng ya diantar ya. Ada senior saya.
Nah, di halaman pabrik, nah ini mulai ini. Ini ada hubungannya dengan topik. Saya ngelihat ada papan pengumuman, tuh. Kayak majalah dinding gitu. Kalau di sekolah, papan pengumuman. Nah, saya lihat di sepintas. Oh, di situ ditempelkan tuh. Saya lihat waktu itu. Ditempel tuh peraturan perusahaan. Peraturan perusahaannya kelihatannya nggak terlalu banyak gitu. Sehingga halaman demi halamannya ditempelin tuh di situ. Oh, berarti ini merupakan satu media yang dipakai oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi pesan tentang peraturan perusahaan. Oke, terus jalan lagi. Ya. Terus saya masuk ke ruang produksi, ke gedung pabrik. Ya. Nah, tipikal samalah hampir di semua pabrik itu kalau masuk ke ruang produksi pabrik, gitu, maka di awal itu ada yang namanya rak kartu ketokan. Kalau sekarang mah udah nggak dipakai rak kartu ketokan, sekarang pakai pinjer ya nggak? Pinjer scan kalau mau lapor kehadiran itu kan, ada yang pakai selfie segala itu udah digital. Dulu mah belum ada digital, internet aja belum belum dikenal itu, tahun 90 itu. Ya masih orang terbatas lah yang pakai internet mungkin ya. Komputer aja masih pakai apa? DOS ya. Nulis-nulis aja pakai WS4, tahu nggak WS4? WordStar 4, Lotus. Mungkin nggak dikenal gitu ya zaman dulu lah ya. Tahun 8 8 ya 80 90. Nah, di situ ada kartu ketokan ya, kemudian ada mesin ketokannya. Itu yang terkenal tuh merek Amano tuh. Ya, itu, jadi sedikit nostalgia zaman dulu. Jadi setiap masuk dan pulang kita cek clock itu tuh kartu ketokan tertera di situ. Jadi semacam cap gitu ya. Jam masuk jam berapa, pulang jam berapa. Ya. Nah, terus saya lihat juga di situ juga ada lagi papan pengumuman tuh. Tapi isinya bukan peraturan perusahaan seperti di halaman pabrik tadi itu. Isinya lebih kepada kayak jadwal kerja di departemen itu. Karena kalau di pabrik tekstil itu sebagian besar shift ya. Ada shift pagi, shift siang, shift malam. Ya, karena 24 jam tuh pabrik itu beroperasi. Ya. Shift pagi masuk jam 7, pulang jam 3 sore. Shift siang masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam. Shift malam masuk jam 11 malam, pulang jam 7 pagi. Kayak kayak si Kamling gitu ya. Shift malam itu. Ya, saya lihat ada tuh ya. Termasuk kemudian agak ke dalam lagi di ruang kantor PPC ya, dulu PPC ya, Planning Production Control. Ada lagi papan, tapi lebih kepada itu mah papan rencana produksi ya, schedule produksi ya, gitu. Ya. Hari ini ngerjain apa, order nomor sekian, bayarnya siapa ya, delivery time harus harus berapa, quantity berapa. Itu ada yang seperti itu. Nah, saya temukan itu yang seperti itu. Ya. Media-media yang dipakai itu yang pertama saya punya pesan itu adalah papan pengumuman atau majalah dinding, baik di ruangan produksi maupun di halaman pabrik. Terus apalagi yang kita temukan di situ, email belum populer waktu itu ya. Eh, Kemudian apalagi yang namanya digital WA kayak gitu belum ada. Nah, pengalaman saya selanjutnya adalah justru di perusahaan yang kedua nih, di garment. Nambahlah beberapa perbendaharaan kalau kita bicara komunikasi dan media yang dipakai dalam. Ini kebetulan di saya ada adzan dulu, mohon izin break dulu ya sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Gimana suara saya jelas? Bisa didengar ya suaranya ya? Jelas. Cukup, Jelas cukup ya? jelas, Pak. Oke, Jelas, jelas. saya lanjut. Oke, saya lanjut cerita saya tadi nih. Perusahaan pertama saya ketemu untuk beberapa media ya. Terutama yang menonjol sih sebenarnya papan pengumuman, majalah dinding. Tapi juga saya temukan ada kotak, kotak untuk menampung surat. Gitu ya. Tapi ternyata itu diperuntukkan untuk eh, menampung lamaran. Gitu ya. Karena di tempat kami waktu itu, terutama untuk penerimaan karyawan level operator, ternyata lebih efektif itu yang bawa lamarannya adalah karyawan kita sendiri. Gitu. Jadi tidak efektif kalau kita misalnya pasang di koran. Nggak efektif. Ya. Dulu kalau di Jawa Barat kan yang populer tuh koran pikiran rakyat. Nah, sekarang mah udah nggak ada iklannya, kecil banget. Dulu mau Sabtu Minggu ya, wah itu iklan lowongan kerja itu. Saya juga dapat dapat kerjaan itu karena baca iklan lowongan kerja di koran pikiran rakyat. Nah itu ada dipasang juga sih di setiap departemen, ya di setiap gedung pabrik itu ada kotak untuk menampung surat lamaran yang dibawa oleh karyawan kita. Jadi istilahnya itu sistem apa referensi lah gitu. Di tempat kerja yang kedua di Garut, saya menemukan hal yang sama, tipikal sama lah, yaitu papan pengumuman, majalah dinding itu ada. Ya, isinya ya sama, peraturan perusahaan ditempel, kemudian jadwal-jadwal kerja, pengumuman ada di situ. Saya juga di sana menemukan kotak untuk menampung surat. Tetapi bukan surat lamaran, tapi eh, apa ya, suggestion system lah istilah kerennya ya, suggestion system. Jadi kalau ada yang keluhan, ada yang memberikan saran dan masukan, itu dia ada formulir di situ, dia ngisi masukin. Ya. Tapi kalau penilaian saya itu kurang efektif juga. Karena yang ngasih laporan dan saran itu sedikit banget, sedikit banget. Dan bisa lama ya, seminggu sekali baru dibuka kan. Atau karena itu pakai kaca, kelihatan sih saya sedang lewat itu kok kosong terus. Gini. Jarang sekali gitu. Atau mungkin karyawannya udah pada puas kali ya, nggak ada komplain misalnya. Bisa jadi. Ya. Nah, tapi kemudian saya menemukan yang agak berbeda di tempat saya yang kedua nih di Garmen. Ternyata kalau saya masuk ruang produksi, mereka itu kerja sambil dengerin musik. Nah, dengerin musik. Ya, musik-musik yang lagi populer pada masa itu diputar gitu ya. Jadi mereka itu kerja sambil dengerin musik gitu ya. Wah, enak banget gitu. Tapi itu juga dimanfaatkan untuk misalnya kalau kepala bagiannya mau manggil karyawan misalnya atau supervisor misalnya, itu bisa lewat itu sound system itu. Nah, waktu saya di tekstil nggak ada tuh yang kayak gitu. Nggak ada. Lagi pula kalau di tekstil kan mesinnya lebih lebih berisik ya. Ada yang pernah masuk pabrik tekstil nggak? Main cobain juga. Jadi, terutama di tenun ya, di unit weaving itu wah berisiknya. Orang ngobrol masih teriak-teriak gitu ya. Kayak masuk ini aja ruangan genset pun berisik juga kayak gitu. Nah, saya temukan yang berbeda gitu, yaitu menggunakan audio ya, sound system gitu. Selain untuk menghibur, jadi supaya ya lebih inilah kerjanya kalau dengerin musik gitu kan lebih happy gitu ya. Juga untuk memanggil karyawan untuk kelancaran. Ya samalah kayak di departemen store ya di mall. Kan misalnya dari kasir, oh ini barang yang dibeli belum datang, belum dipanggil kan, salesnya kan, panggil itu kayak gitu, kayak gitulah. Kemudian saya temukan lagi itu sound system ya, selain di pabrik juga di office. Di office juga ada dan biasanya kita gunakan juga terutama misalnya mau doa pagi lah. Kalau mau doa pagi, ya misalnya kita
bacakan doa pagi-pagi lewat sound system. Atau sekali-kali pengumuman. Ya. Tapi lebih aktif di publik sebenarnya, lebih aktif daripada di office. Kemudian yang lain apalagi yang kita temukan? Tidak terlalu banyak. Tipikal. Jadi itu saya lebih melihatnya itu tradisional. Nah, kalau sekarang di era digital kayaknya udah berkembang ya. Udah berkembang. Media yang dipakai. Malah sekarang saya kira yang paling populer apa? WhatsApp group. Betul nggak? WhatsApp group. Kalau sekarang aja Anda punya berapa grup ya di perusahaan? Kayaknya kalau saya lebih dari 10 kayak. Ya, karena bisa per layer, ya, juga per departemen, ya nggak? Ya, belum lagi kalau saya ada lagi tim di partit dengan serikat pekerja, ada grup sendiri ada gitu, ya, di partitnya. Jadi, tapi menurut saya itu cukup cukup efektif. Saya sekarang udah jarang banget itu bikin pengumuman secara manual diketik ya, tanda tangan, tempel udah cukup aja dengan pesan lewat WhatsApp. Ya, cuman dibikin agak resmi lah, dikirim oleh siapa tanggal berapa perihal apa kayak gitu. Ya. Dan itu cepat sekali, cepat. Kita punya grup manajer, grup kepala bagian. Jadi kita kirim di grup itu langsung itu mereka secara berantai. Jadi dalam hitungan menit informasi itu nyampe. Cepat banget. Dulu kalau namanya tempel papan pengumuman ya paling cepat setengah hari. Pasang pagi, dilihatnya waktu istirahat. Ya nggak? Atau waktu pulang sore, baru tahu. Ya. Kalau sekarang kan hitungannya menit. Semenit, 2 menit, yang penting dia buka WhatsApp, udah dapat tuh informasinya. Gitu. Nah, ini saya membuka ini uh, gambaran kalau yang tradisional kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan udah lebih modern. Media-media yang dipakai itu untuk komunikasi dalam organisasi. Bisa menggunakan yang modern seperti sekarang. WhatsApp, bisa menggunakan website perusahaan. Atau di saya masih juga pakai ada satu aplikasi namanya Softbox. Kayak WhatsApp internal, jadi hanya untuk di dalam perusahaan kita. Lewat local area network gitu, koneksinya. Jadi kita bisa kirim data, file, gambar, dokumen. Itu bisa. Mirip WhatsApp saja. Itu masih masih dipakai. Gitu. Tapi kayaknya sekarang terkalahkan itu oleh WhatsApp Group. Saya aja udah jarang buka WhatsApp itu tuh. Topbox nama aplikasi. Kotak sabun, Topbox. Sekarang lebih lebih banyak menggunakan WhatsApp. Nah, itu sebagai pembuka. Nah, berikutnya saya mau sharing dulu materinya tentang eh, materi hari ini. Unit kompetensi nomor 44. Membangun komunikasi organisasi yang efektif. Bagaimana biasa yang mau saya share ke Anda adalah 3 topik atau 3 hal. Pertama tentang KSH-nya yang dibutuhkan apa. Knowledge, skill, attitude yang diperlukan dalam rangka mengelola ini. Membangun komunikasi. Kemudian kisi-kisi yang utama ini yang tengah yang warna hijau. Kriteria unjuk kerjanya bagaimana. Nah, ini akan dipakai dalam rangka asesmen nanti. Kemudian contoh portofolio. Oke, kita lihat sekarang KSA yang dibutuhin apa sih? Kalau kita mau membangun komunikasi dalam organisasi. Knowledge, skill, attitude. Knowledge-nya apa? Knowledge-nya adalah pengetahuan tentang komunikasi tentunya ya. Meliputi teori-teori komunikasi, proses komunikasi, dan elemen-elemen komunikasi. Kemudian pengetahuan tentang organisasi, meliputi struktur, budaya organisasi, dan tujuan organisasi. Berikutnya adalah pengetahuan tentang strategi dan pencapaian sasaran organisasi, meliputi strategi organisasi, sasaran, dan indikator keberhasilan. Kemudian skill-nya atau keterampilannya apa? Keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan komunikasi tentunya, meliputi keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Ya. Ini
Memang ini bagian-bagian pokok dalam komunikasi. Kemudian yang berikutnya keterampilan bernegosiasi. Meliputi keterampilan mengemukakan pendapat, keterampilan mendengarkan aktif, dan keterampilan memecahkan. Berikutnya keterampilan membangun hubungan atau relationship. Meliputi keterampilan membangun kepercayaan, keterampilan empati, dan teamwork ya atau kerjasama. Terakhir mengenai attitude atau sikap kerja yang dibutuhkan untuk mendukung komunikasi ini adalah sikap terbuka, yaitu sikap yang bersedia menerima informasi dan pendapat dari orang lain. Sikap jujur, yaitu sikap yang menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Sikap bertanggung jawab, yaitu sikap yang bersedia memenuhi kewajibannya dan bertanggung jawab atas tindakan. Kemudian sikap proaktif, yaitu sikap yang mengambil inisiatif dan tidak menunggu instruksi orang lain. Inilah diantaranya KSA atau Knowledge Skill Attitude yang dibutuhkan. Kita lihat soal pengetahuan. Ya. Pengetahuan tentang komunikasi ini dapat digunakan untuk memahami tujuan komunikasi. Pesan yang akan disampaikan, audiens yang akan dituju, dan media yang akan digunakan. Berikutnya, pengetahuan tentang organisasi digunakan untuk memahami budaya organisasi, nilai-nilai organisasi, dan peran masing anggota. Terakhir, pengetahuan tentang strategi dan pencapaian sasaran organisasi dapat digunakan untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan sejalan dengan strategi dan pencapaian sasaran organisasi. Nah, berikutnya ini ya satu model ya, yang mungkin saya cerita agak banyak di sini karena ini adalah suatu framework atau model tentang komunikasi. Anda yang dulu mungkin pernah kuliah di FISIP barangkali ya, yang dapat ini ya FISIP. Oh ya, kalau Fikom udah jelas lah. Ini menu utamanya kalau anak Fikom ya. Anak FISIP, saya di FISIP dapat ini. Hampir semua jurusan di FISIP dapat itu. Ya. Nggak tahu kalau di Fakultas Hukum dapat enggak ini. Ya. Kalau di psikologi juga pasti dapat. Ini satu model yang sebenarnya klasik dan tapi sampai hari ini masih relevan ya saya kira ya. Jadi kalau kita mau memahami tentang organisasi, komunikasi, terutama komunikasi organisasi, maka ini satu model yang harus kita. Nah, jadi begini, kalau kita bicara tentang komunikasi, maka kita ketemu beberapa unsur di sini. Ya. Pertama, ada yang namanya sender. Sender itu orang yang menyampaikan pesan. Ada juga yang menyebutnya komunikator, ya, sender. Kemudian yang kedua adalah receiver, penerima pesan. Disebut juga komunikan. Ya, komunikan itu adalah subjek yang menerima pesan dari seorang komunikator. Apa sih yang mereka sampaikan? Ya pesan. Ya, pesan ini message. Ya. Nah, tetapi sebelum pesan ini tersampaikan, itu ada satu proses. Kalau dari si pengirim, itu ada proses yang namanya encoding proses. Encode. Ya. Encode itu proses apa sih? Proses mengubah pengertian dan pemahaman menjadi rangkaian pesan untuk disampaikan. Saya bercontoh misalnya seperti sekarang, saya menyampaikan pesan kan kepada Anda semua. Saya perlu sepersekian detik untuk menyusun kata-kata yang mau saya sampaikan. Nah, itulah yang disebut encode. Ya. Jadi suatu proses mengubah apa yang kita pahami dalam kepala kita, dalam pikiran kita, menjadi rangkaian pesan untuk disampaikan. Dengan tujuan supaya pemahaman kita itu berpindah, ya, atau bisa di-copy oleh pendengar. Ya, itu yang disebut encode. Ya. Sebaliknya, kalau si penerima pesan, receiver atau komunikan, dia punya proses yang namanya decoding. Ini decoding. Decode itu kebalikan. Kalau encode itu mengubah pemahaman menjadi pesan, kalau decode itu mengubah pesan menjadi pemahaman. Ya. Karena kan begini, misalnya Anda mendengarkan penjelasan saya. Itu ada sepersekian detik proses untuk mengubah pesan yang Anda dengar menjadi pengertian. Betul nggak? Nah, itulah yang dimaksud proses decode. Nah, tetapi di sini coba Anda lihat,
di kedua sisi, baik di sisi sender maupun receiver, itu ada yang namanya frame of reference. Nah, apa ini frame of reference? Kita terjemahkan frame of reference itu adalah kerangka referensi. Jadi, setiap orang itu memiliki kerangka referensinya sendiri-sendiri. Apa sih yang dimaksud kerangka referensi? Kerangka referensi adalah pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang akan membantu dia memahami suatu pesan, ya, atau membantu dia untuk menyampaikan pesan. Ya. Kalau misalnya ada istilah kok ngomong sama dia nggak nyambung, nah ya, kalau Anda pernah dengar mungkin, gimana ya ngobrol sama dia kok nggak nyambung? Nah, bisa diduga kenapa obrolan itu nggak nyambung. Satu ke barat, satu ke timur gitu ya, nggak ketemu, nggak nyambung istilahnya. Ya, bisa jadi itu hambatannya muncul dari kerangka referensi. Karena apa? Kerangka referensi kedua orang itu nggak sama. Misalnya begini, seorang bisnismen, gitu ya, ngobrol dengan tukang beca, gitu ya, atau seorang ahli politik ngobrol dengan tukang delman, gitu, misalnya, gitu ya. Topiknya apa? Topiknya tentang politik. Si ahli politik masih tahu karena dia kadang referensinya lengkap, tapi ngobrol dengan tukang beca atau tukang delman nggak nyambung gitu. Kecuali kalau dia dulunya kuliah ilmu politik, gitu, ya kan? Itu yang dimaksud. Jadi kerangka referensi ini penting. Kalau kerangka referensi kedua orang itu relatif sama, pengetahuan, pengalaman, ya, dan pemahamannya itu relatif sama, maka komunikasinya itu bisa lebih lancar, lebih nyambung. Tapi kalau terjadi gap yang sangat lebar, kerangka referensi seseorang dengan lawan bicaranya, itu membuat komunikasinya terjadi hambatan. Inilah yang kemudian kenapa kadang-kadang suatu pertemuan kelompok, misalnya rapat umum pemegang saham, misalnya, atau rapat bipartit, misalnya, ya, perundingan PKB gitu, misalnya. Kadang sebelum mereka mulai berdiskusi atau berunding, mereka itu kadang diberi pembekalan dulu. Ya, misalnya dipanggil ahli yang menguasai topik yang mau dibicarakan untuk memberi satu pencerahan atau pembekalan. Maksudnya apa sih? Dari sudut pandang komunikasi, itu maksudnya adalah supaya kerangka referensi orang-orang itu menjadi relatif sama. Sehingga pada saat silang pendapat atau berdiskusi atau bernegosiasi, lebih nyambung. Karena mereka sudah diberi pemahaman yang sama konten. Itu yang maksud. Jadi ini juga satu hal, ya kayak gini aja dah. Contoh-contoh yang mungkin sehari-hari di rumah ya. Saya ngobrol dengan cucu saya yang umur 4 tahun. Gitu ya. Ya, namanya anak seumur itu kan belum belum tahu apa-apa gitu ya. Maka kita pun harus harus menurunkan gitu level pemahaman dan bahasa kita itu supaya well tuned dengan anak umur 4 atau 5 tahun itu. Ya. Kalau enggak ya kita ngoceh apa misalnya obrolan orang dewasa, ya dia tidak akan bisa menangkap, nggak akan mengerti. Gitu. Makanya kadang kita memberi instruksi pun harus dengan level pemahaman anak tersebut. Ya. Itulah yang dimaksud aspek kerangka referensi. Nah, berikutnya coba Anda lihat ini ada awan dan petir. Nah, awan dan petir. Ini yang disebut sebagai interference atau gangguan ya, noise. Noise itu artinya kebisingan, gangguan. Gangguan ini terhadap suatu proses komunikasi bisa saja misalnya berbentuk fisik seperti suara kendaraan lewat, ya, suara orang berisik di belakang, ya. Kayak kita misalnya ngobrol gitu, serius di terminal gitu, kebayang nggak? Ya, hiruk pikuk gitu, ya, itu banyak noise. Nah, untuk supaya komunikasi ini lancar dan mencapai tujuan, noise ini harus ditekan, idealnya dihilangkan, ya, sampai titik nol. Benar-benar kedap suara lah, gitu ya.
Kalau di dalam suatu ruang seminar atau studio rekaman itu kan harus benar-benar noise-nya itu nol. Makanya dindingnya pun pakai dinding yang kedap suara kan gitu. Noise-nya itu ditekan sampai titik nol. Ya. Nah itu akan mempermudah komunikasi. Nah, tetapi pemahaman noise di sini tidak selalu noise itu dalam artian fisik, misalnya gangguan suara atau lalu lalang orang, ya, yang mengganggu visual kita, ya sehingga kita nggak bisa fokus. Gitu. Bisa juga sifatnya adalah eh, yang disebut gangguan yang sifatnya internal. Misalnya orang itu sendiri nggak bisa fokus karena badannya di sini, pikirannya di rumah, gitu ya. Atau pikirannya ada di tempat lain karena dia punya janji atau ada urusan yang belum selesai. Itu pun semacam noise yang sifatnya abstrak, yang nggak kelihatan. Tapi nyata itu memang mengganggu, ya. Nah, itu termasuk noise yang sifatnya intangible, intangible ya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Nah, ini harus ditekan. Makanya dalam satu pertemuan yang serius ya, rapat umum pemegang saham misalnya, perundingan perburuan ya, atau hal-hal lain yang sifatnya memang penting gitu ya. Itu diperlukan satu suasana yang tenang. Makanya kenapa misalnya meeting-meeting yang serius itu mesti sambil nyepi deh di villa gitu ya, di seolah-olah di karantina gitu orang itu, sampai handphone pun disita dulu kan. Nggak boleh gitu meeting pegang handphone kan gitu. Itu supaya apa? Nah, supaya noise-nya ditekan, supaya komunikasinya berjalan mulus. Hal yang lain yang kita lihat di model ini adalah konteks ya. Jadi kalau kita nyampaikan pesan pun itu harus tepat konteksnya. Ya, jangan kehilangan konteks. Kalau enggak kan nanti dianggapnya ini ngomongin apa sih, kok nggak nyambung juga gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin bahwa komunikasinya itu mencapai tujuan efektif. Ya. Hal lain yang belum nggak muncul di sini adalah feedback. Ya, ada feedback. Harusnya ada satu garis di sini feedback. Umpan balik. Umpan balik itu kan akan memberi indikasi kepada kita, memberi sinyal kepada kita, apakah pesan yang kita sampaikan itu dipahami. Misalnya gini, kalau saya bicara kemudian Anda ngangguk-ngangguk, saya punya kesan, oh, dimengerti. Kan gitu ya. Ya. Tapi kalau saya bicara kemudian Anda geleng-geleng kepala, mungkin kemungkinannya ada gangguan, tidak terdengar suaranya. Atau apa yang saya sampaikan itu belum bisa ditangkap maksudnya apa. Gitu. Itu feedback kan perlu ya. Makanya di dalam tips tentang komunikasi efektif itu selalu disyaratkan ada apa? Yang namanya kontak mata. Ya. Bicara itu harus ada kontak mata dan kita harus memberi respon, feedback. Misalnya dengan mengangguk-angguk, kayak Pak Harto dulu ya. Itu kan senyum-senyum sambil ngangguk-ngangguk gitu, makanya disebut smiling general kan. Jenderal yang senang tersenyum gitu, yang ngangguk-ngangguk. Sekalipun nggak setuju, beliau mau ngangguk-ngangguk aja gitu. Ya, tiba-tiba aja orangnya besoknya hilang gitu. Ngangguk-ngangguk aja. Ya. Nah, atau dengan merespon oh ya gitu. Itu juga kan satu satu feedback. Itu juga diperlukan di dalam satu konteks. Nah, kenapa saya cerita agak agak panjang di gambar ini? Karena ini merupakan basic konsep atau kerangka dasar tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan efektivitas dari komunikasi. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kerangka referensinya usahakan mirip. Nah, itu tips yang pertama ya. Kerangka referensinya usahakan mirip supaya nyambung. Kalau belum 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 sama, belum mirip, bikin pembekalan dulu, pencerahan dulu. Mungkin mereka kasih dulu seminar pendek atau executive brief, sekalipun cuma 2 atau 3 jam. Supaya nanti pada saat dia masuk ke dalam topik pembahasan, mereka sudah dapat ya pembekalan-pembekalan. Itu yang pertama. Kerangka referensinya samakan dulu. Ya. Kedua, noise-nya ditekan. Jangan banyak gangguan. Baik gangguan secara fisik, secara sosial, maupun secara psikologi. Harus dikondisikan. Supaya benar-benar komunikasi berlangsung dalam suasana yang sangat kondusif. Kemudian berikutnya, encoding dan decoding. Nah, encoding dan decoding ini
bicara tentang bagaimana pertama syaratnya memang kerangka referensi ya harus sama. Kedua adalah bagaimana orang bisa fokus, betul nggak? Fokus pada saat menyampaikan pesan maupun fokus pada saat menerima pesan. Jadi bagaimana supaya fokus? Ya ini nanti banyak cara lah. Misalnya dalam hal penjadwalan misalnya. Yang berat-berat dibahasnya jangan sore, jangan siang, setelah makan siang gitu ya. Mungkin pagi-pagi lebih bagus. Atau misalnya harus ada interupsi dulu. Misalnya nggak bisa dibablasin. Kadang-kadang kan harus break dulu ya, kafe break dulu, gitu kan. Bisa ada mau ke toilet dulu, mau ngopi dulu, nanti disambung lagi. Itu juga satu usaha supaya encoding dan decodingnya itu berjalan dengan optimal. Karena konsentrasi manusia itu terbatas, ya. Sebenarnya mungkin hanya setengah jam sampai 1 jam gitu yang optimalnya itu. Setelah itu kadang mesti ada, makanya dalam pelatihan suka ada ice breaking gitu. Kenapa? Ice breaking itu kan sebenarnya untuk membuat supaya orang refresh lagi. Selain memang dikasih kopi, kasih kopi, kasih permen, kasih game, ya, kasih ice breaking gitu kan, dibikin supaya menarik penyampaian materinya. Ya. Maksudnya supaya encoding dan decoding ini berjalan dulu. Ya. Kemudian berikutnya pesan. Pesan yang disampaikan yang harus yang bagaimana? Yang sederhana, ya, singkat, padat, fokus. Ya. Jadi pesan yang terlalu bertele-tele tentu tidak disarankan. Ya. Makin simpel pesannya, makin tajam, itu makin efektif mencapai sasaran. Kemudian konteks, ya. Jadi kalau pembahasan itu ya konten dan konteks itu harus nyambung. Ya. Kalau konteksnya beda itu dibahasnya pada sesi yang lain. Gitu. Jangan dicampur aduk. Berikutnya apalagi perlu ada feedback. Perlu ada feedback. Makanya kadang-kadang pembicara itu pada menit tertentu itu suka berhenti dulu. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Atau apakah bisa ditangkap maksudnya? Atau ada yang mau bertanya? Nah, itu adalah sebenarnya meminta feedback. Ya. Supaya apa yang sudah berlangsung itu bisa dikoreksi. Kalau ternyata tidak mencapai sasaran. Itulah hal-hal penting yang perlu saya sampaikan sebagai basic konsep pengertian kita tentang namanya proses komunikasi. Sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Tentang konsep ini, boleh. Silahkan. Sambil dilihat dulu ini gambarnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Raise hand aja. Atau bagian mana yang belum ketangkap maksudnya, silahkan. Oh ya, soal tujuan komunikasi. Kan kita mau bicaranya, ini tuh komunikasinya efektif enggak? Nah, tujuan komunikasi yang paling utama, pemahaman kita berpindah. Jadi orang kemudian memahami, mengerti apa yang kita sampaikan. Itu yang pertama, tahap pertama. Tahap kedua adalah kita bisa mengubah persepsi. Ya. Jadi kalau level pertama hanya memindahkan pengertian, pemahamannya pindah. Oh iya dia ngerti, gitu ya, apa yang kita sampaikan. Level kedua adalah mengubah persepsi. Jadi persepsi dia yang semula A menjadi B gitu ya, karena pesan-pesan yang kita sampaikan. Itu level kedua. Level ketiga adalah kita bisa mengubah perilaku. Nah, ini udah levelnya advance. Bagaimana kita bisa mengubah perilaku orang itu lewat proses komunikasi. Ya tentu makin tinggi level pencapaiannya itu lebih sulit ya, lebih sulit daripada hanya sekedar membuat orang mengerti ya, daripada hanya sekedar mengubah persepsi. Nah, kalau tercapai misalnya ya pemindahan pemahamannya atau pengubahan persepsinya berarti kita boleh bilang komunikasinya itu efektif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah clear? Ini konsep dasarnya. Tinggal diutak-atik aja tadi unsur-unsurnya ya. Dari mulai kerangka referensi, kemudian noise-nya ditekan, pesannya,
sederhana, jelas, singkat, padat, ya. Konteksnya, ya, harus nyambung, konten dengan konteks, ya. Kemudian menjaga encode dan decode-nya supaya optimal. Bagaimana mereka semua fokus ya kepada lalu lintas komunikasi. Kemudian juga feedback diperlukan sebagai satu sinyal ya apakah komunikasinya pesan yang disampaikannya bisa dipahami atau tidak. Oke, kalau nggak ada yang mau dikomentari dari model ini, saya masuk ke yang berikut. Keterampilan. Ya. Keterampilan berkomunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan secara jelas, efektif, persuasif. Karena yang lebih disarankan memang persuasif ya, bukan dipaksa-paksa gitu ya. Harus pandai membujuk lah ya. Keterampilan bernegosiasi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan ya, win-win. Kemudian keterampilan membangun hubungan dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Jadi ini semua tuh dibutuhkan supaya komunikasinya efektif. Berikutnya mengenai attitude atau sikap kerja. Pertama adalah sikap terbuka. Itu dapat membantu untuk memahami berbagai perspektif dan mencapai solusi yang terbaik. Ya artinya apa? Open mind lah. Open mind, kita sendiri terbuka pikirannya, kita sendiri juga menyampaikan apa adanya, transparan begitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Makin banyak yang kita tutupi, itu biasanya jadi hambatan ya, dalam komunikasi. Ya. Apalagi kemudian timbul apa ya, kecurigaan atau turunnya rasa kepercayaan. Kemudian sikap jujur ini dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas. Berikutnya sikap bertanggung jawab dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan pencapaian sasaran organisasi. Dan terakhir adalah sikap proaktif. Jadi bukan sikap reaktif ya yang disarankan, yaitu sikap proaktif. Ya, yaitu yang basisnya adalah inisiatif. Ini dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, itulah tentang KSA-nya ya yang barusan saya ceritakan. Berikutnya kita masuk ke segmen kedua yaitu tentang KUK. Jadi di unit 44 ini tentang membangun komunikasi organisasi efektif, kita punya 4 kriteria unjuk kerja. Jadi nanti asesor itu sebenarnya cuma mengecek ini aja kok. Ya. Mungkin aja malah model yang tadi saya cerita panjang lebar mungkin malah nggak ditanyakan. Mungkin nggak ditanyakan. Itu sih cuma basic knowledge aja lah ya. Tapi sebenarnya lebih ke sini sebenarnya yang mau dicek ya, oleh asesor. Ini yang pertama. Jadi ini sekuensial sebenarnya. Jadi kita membacanya dari kiri ke kanan. Pertama, konten dan media komunikasi yang sesuai diidentifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Makanya tadi di awal saya cerita tentang pengalaman saya dulu. Masuk mulai kerja, saya mengalami di 2 perusahaan besar. Seperti apa sih mereka memfasilitasi tentang proses komunikasi. Ya tadi saya cerita. Ada majalah dinding, papan pengumuman, ya kotak saran, kotak lamaran, ada softbox, mungkin sekarang ada email, ada WhatsApp group, website perusahaan, ya. Nah, yang belum saya cerita itu ada juga ya, yang tapi akhir-akhir inilah baru mungkin 5-6 tahun yang lalu mulainya di tempat kami, yaitu briefing pagi. Briefing pagi baik tiap hari maupun seminggu sekali yang secara kolektif, ya. Kita kumpulin nih, suruh keluar semua pagi-pagi, ya, cuma setengah jam lah setiap jam Jumat begitu. Cuma gara-gara COVID kemarin berhenti dulu, sekarang belum jalan lagi gitu. Ya. Nah, jadi itu maksudnya. Yang pertama itu konten dan media komunikasi yang sesuai diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. Jadi kontennya apa, media yang mau dipakai apa, cocok enggak gitu. Dan audiensnya siapa. Ya. Kemudian yang kedua, konten dan media komunikasi ditentukan sesuai dengan tujuan komunikasinya. Jadi tujuan komunikasi kan ada hanya sekedar mengasih info, bisa juga kan? Atau justru minta info. Ada yang ngasih info, ada minta info kan tujuan. Atau juga mau supaya orang uh, menyepakati, berunding. Jadi bisa bisa sepihak, bisa dua pihak. Jadi tujuannya apa dulu? Kemudian berikutnya ini yang ketiga, target komunikasi ditentukan. Targetnya apa? Sesuai dengan tuntutan komunikasi.
targetnya apa dan siapa, gitu ya. Kemudian berikutnya komunikasi dilakukan sesuai SOP. Nah, ini ya, muncul nih portofolionya kan. Jadi kalau udah ada SOP kayak gitu berarti ya minta dibikinin gitu ya. Bikinlah SOP tentang komunikasi organisasi. Nah, jadi karena di sini dikatakan komunikasi yang dilakukannya sesuai SOP. Berarti konsekuensinya apa? SOP-nya harus ada gitu. Ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Jadi ini kriteria unjuk kerja yang pertama, konten dan media komunikasi yang sesuai diidentifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Ini diantaranya yang perlu kita lakukan, identifikasi tujuan komunikasinya, apakah hanya sekedar menginformasikan, atau justru meminta informasi, atau justru untuk merubah persepsi dan tindakan mereka. Tujuan. Ya. Terus identifikasi audiensnya ini ditujukan buat siapa? Buat karyawan, buat keluarga karyawan, karyawannya pun terus misalnya ini level mana? Apa level manajerial, level staff, ya atau level pelaksana, ya, audiens. Apakah internal atau eksternal, ya? Makanya ada yang disebut sebagai apa ya? Ada publik, itu kan publik luar, publik publik dalam, gitu kan ada dua. Kemudian berikutnya identifikasi pesan seperti apa, ya pesan yang memang diperlukan. Kemudian identifikasi media, kita mau pakai media apa? Media surat, tertulis, tulisan, audio visual, digital, atau bagaimana? Dan kemudian terakhir evaluasi. Jadi di tahap evaluasi ini kita mengukur sebenarnya tujuannya tercapai atau enggak. Prosesnya sesuai enggak dengan SOP-nya atau yang seharusnya. Jadi kurang lebih ini ya hal-hal yang perlu dilakukan pada kriteria unjuk kerja yang pertama. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi konten dan media komunikasi yang sesuai berdasarkan kebutuhan organisasi. Pertama, tujuan komunikasi haruslah jelas dan spesifik. Misalnya, apakah hanya sekedar menyampaikan pemberitahuan, ya, atau supaya mereka ngambil satu tindakan. Misalnya kayak sekarang nih, diinformasikan bahwa formulir SPT tahunan, ya, form berapa tuh, nomor sekian itu, yang setiap tahun kita mesti lapor ke kantor pajak, itu kita mulai bagikan kan, kita mulai bagikan, kemudian juga harus ada petunjuk, misalnya, ini lewat apa? Karena sekarang juga sudah ada fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak, misalnya kan tinggal klik, klik, klik ya, ya lebih cepat. Gitu ya. Dan paling lambat kapan? Ya. Kemudian juga kalau Anda nggak bikin laporan, harus pasti mungkin aja kita kena denda. Gitu. Itu harus spesifik. Audien haruslah diidentifikasi secara tepat. Ini buat siapa? Kadang ya ada satu informasi yang sebenarnya ini hanya untuk kelompok tertentu, tapi kadang kita blasting atau bikin broadcast ke semua orang, justru menimbulkan kegaduhan. Ini yang harus dipahami ya. Kadang ada beberapa orang yang minta saya mengumumkan sesuatu, tapi sebenarnya itu bukan isu yang sifatnya menyangkut banyak orang. Enggak. Jadi saya tolak. Nggak perlu, saya bilang bikin pengumuman. Ini kan hanya menyangkut beberapa orang yang perlu diberitahu. Kenapa harus saya bikin pengumuman sepabrik? Gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai gini, nyamuknya cuma 2 ekor gitu ya, tapi rumahnya sampai dibakar kan gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi itu yang disebut over treatment. Jadi jangan sampai juga over treatment. Tapi juga jangan kemudian under treatment. Ini tuh sifatnya adalah komunal atau menyangkut banyak orang, tapi Anda hanya ngasih tahunya ke beberapa orang. Nah, itu juga salah, keliru juga. Makanya harus kita mengukur eskalasinya. Sebenarnya informasi ini ditujukan untuk siapa, supaya mereka paham dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pesan haruslah sesuai dengan tujuan komunikasi dan audiens yang dituju. Ya, ya ini karena menyangkut juga frame of reference tadi ya. Misalnya dengan bahasa yang seperti apa, ya. Kalau misalnya terlalu jelimet, ya tentu harus kita pandai-pandai menyederhanakan tetapi ya. Atau mungkin perlu berjenjang, misalnya lewat manajernya dulu. Media komunikasi haruslah efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Kita pilih ya. Apakah bentuk tertulis, bentuk video,
audio visual dan sebagainya, banyak pilihan kalau sekarang. Nah, ini beberapa hal aja ya sebagai yang perlu dipertimbangkan. Kemudian berikut ini kita masuk kepada unit kompetensi yang nomor 2, kriteria unjuk kerjanya. Konten dan media komunikasi ditentukan sesuai dengan tujuan komunikasi. Jika tujuan komunikasi adalah untuk menginformasikan, nah ini adalah untuk menginformasikan, maka konten komunikasi haruslah berupa informasi yang jelas dan faktual. Media komunikasi yang dapat digunakan antara lain bisa lewat surat, email, website, atau media sosial. Ya, dan sekarang ini bisa diubah menjadi digital semua, betul nggak? Surat pun kan sudah tidak perlu lagi paper, ya, jadi bisa paperless, bisa PDF dan sebagainya. Ya udah bisa pakai seperti itu. Kedua, jika tujuan komunikasi adalah untuk membujuk atau mempersuasi, ya, maka konten komunikasi haruslah berupa ajakan yang menarik dan persuasif. Media komunikasi yang dapat digunakan antara lain bisa pakai iklan, kampanye, ya. Ini kebetulan masih masa ini ya politik ya, tapi kampanyenya kan udah selesai, kita lagi ngitung sekarang ya. Atau media sosial. Ya. Jadi memang narasinya pun berbeda ya, antara narasi menginformasikan dengan narasi membujuk kan beda ya. Ya seperti itu kan iklan-iklan konten-konten di TikTok dalam rangka jualan gitu ya, atau yang mendorong kita melakukan suatu tindakan, gitu, klik anu, ya itu kan membujuk sebenarnya, ya. Kemudian yang ketiga, jika tujuan komunikasi adalah untuk mendidik atau edukasi, maka konten komunikasi haruslah berupa informasi yang edukatif dan informatif. Media komunikasi yang dapat digunakan antara lain buku, modul, atau media sosial, ya. Kalau sekarang mungkin bisa sederhana dengan file PowerPoint, gitu ya. Atau biasanya media-media pembelajaran ya, video-video ya, lebih lebih pendek, lebih lebih diterima daripada panjang lebar. Kemudian yang keempat, jika tujuan komunikasi adalah untuk menghibur ya atau mengentertain ya, maka konten komunikasi harusnya berupa informasi yang menyenangkan dan menghibur. Media komunikasi yang dapat digunakan antara lain bisa film, video, atau media sosial. Ya dalam bentuk yang lain bisa saja sih sebenarnya, misalnya dalam rangka gathering gitu ya, supaya karyawan bisa refreshing tapi juga dapat info. Ini beberapa ini aja what if-nya ya, what if untuk tujuan apa dulu, maka gunakan yang seperti apa. Nah, nomor 3 ya, ini adalah unit kriteria unjuk kerja yang nomor 3. Target komunikasi ditentukan sesuai dengan tuntutan komunikasinya apa. Ya. Jika tujuan komunikasi adalah untuk menginformasikan, maka target komunikasi dapat berupa semua orang yang membutuhkan informasi tersebut, siapa yang memang membutuhkan. Orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap informasi tersebut, kemudian orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas informasi tersebut. Itu kalau untuk menginformasikan saja. Kedua, jika tujuannya adalah membujuk, maka target komunikasi dapat berupa pertama orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain. Orang-orang yang memiliki motivasi untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Kita masuk sekarang, kalau tujuannya mendidik, maka target komunikasi dapat berupa orang-orang yang membutuhkan pengetahuan atau keterampilan, orang-orang yang memiliki motivasi belajar, dan orang-orang yang memiliki kemampuan belajar, ya, yang mau dan mampu belajar. Terakhir, jika tujuan komunikasi untuk menghibur, maka target komunikasi dapat berupa orang-orang yang memiliki selera humor. Orang-orang yang memang sama sekali nggak punya selera humor itu memang jarang sekali bisa ketawa kan gitu. Orang-orang yang memiliki waktu luang untuk menikmati hiburan tersebut. Ya, kadang-kadang mungkin ada perusahaan yang mengizinkan karyawannya jangan istirahat karaoke gitu misalnya. Ya. Atau kongko-kongko di kantin gitu kan, tenda biro gitu. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memahami humor tersebut. Ya, jadi memang kadang-kadang kalau humor yang kelas intelektual gitu kan, tidak semua orang mampu ketawa gitu ya.
Ketawa itu kalau udah dijelaskan baru ketawa. Ya. Kalau nggak dijelaskan orang bingung ini apa sih gitu. Ya. Oke, yang berikutnya beberapa tips. Ya, kadang-kadang perlu tips ya. Untuk menentukan target komunikasi yang sesuai dengan tuntutan komunikasi. Ya, pertama pahami tujuan komunikasi dengan jelas buat apa. Tadi kan disebut ada 4 ya, memberi informasi, membujuk, kemudian apa lagi? Mengedukasi dan menghibur. Ya, ada 4. Identifikasi audiens secara tepat, pertimbangkan karakteristik audiensnya. Seperti apa karakteristik? Pertimbangkan kemampuan audiens untuk memahami pesan. Nah, ini kaitan dengan frame of reference tadi. Kemudian pertimbangkan kebutuhan audiens. Kalau dia nggak merasa butuh juga kan mungkin dia berpikir ngapain juga saya mesti ngikutin forum ini. Berikutnya kita masuk kepada ini unit kompetensi yang keempat. Komunikasi dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Ya, ini advice-nya gampang aja ini. Pahami SOP komunikasi yang berlaku, berarti harus dibikin tuh SOP-nya. Kemudian identifikasi kebutuhan komunikasinya, kembangkan rencana komunikasi, lakukan komunikasi, dan kemudian evaluasi komunikasi. Ya kayak ginilah ilustrasinya, SOP kayak gitu. Beberapa tips untuk melakukan komunikasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya. Jadi ini supaya ini terpenuhi, terus harus gimana? Ya. Pertama, pastikan semua pihak yang terlibat dalam komunikasi memahami SOP komunikasi yang berlaku. Siapa boleh ngomong apa, siapa boleh ngomong sama siapa, dan tentang apa. Kan gitu. Ya. Kemudian berikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam komunikasi agar dapat melaksanakan SOP komunikasi dengan baik. Dan yang ketiga, buatlah sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi komunikasi agar dapat memastikan bahwa komunikasi berjalan sesuai SOP yang berlaku. Itu advice-nya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih konkret, contoh-contoh portofolio. Bila kita bicara membangun komunikasi organisasi yang efektif. Ini yang pertama saya perlihatkan kepada Anda adalah SOP prosedur komunikasi. Ya, PT XYZ ya, versi 1 tanggal 1 Januari 2024. Ya. Ya, ini hanya contoh aja. Ya. Jadi di sini kita bicara tujuan. SOP ini bertujuan mengatur tata cara komunikasi di PT XYZ mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Itu tujuan. Ruang lingkupnya. SOP ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam komunikasi di PT XYZ, baik internal maupun eksternal. Jadi ini dua nih publiknya. Publik dalam maupun publik luar. Ya. Terus definisi-definisi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak pada pihak lain. Tujuan komunikasi adalah hasil yang ingin dicapai dari suatu komunikasi. Audiens adalah orang-orang yang jadi sasaran komunikasi. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan kepada audiens. Media komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Waktu pelaksanaan adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi. Adapun evaluasi adalah proses penilaian terhadap efektivitas komunikasi. Ini definisi-definisi. Jadi sebenarnya dari sini Anda bisa kembangkan aja sesuai kebutuhan. Ya mungkin ini terlalu basic ya. Kalau memang Anda nggak rasa perlu ditambahkan ya silakan aja. Tapi syukur-syukur di tempat Anda sudah punya ya, SOP komunikasinya. Prosedur. Nah, kalau prosedur ini terdiri dari beberapa tahap. Perencanaan, pelaksanaan, ya. Ini ada 41 perencanaan, kemudian 42 pelaksanaan, 43 evaluasi. Ya, ini subnya. Ya. Kemudian ada dokumentasi juga. Nah, ini jangan lupa ya, kadang perlu ya. Bahkan ini ya justru kalau kayak sistem ISO gitu kan dokumentasi penting banget. Semua dokumen yang berkaitan dengan komunikasi seperti rencana komunikasi, pesan dan hasil disimpan dengan baik. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses komunikasi. Dari mulai direktur sampai kabag. Ya, ini ada jabatan kabag komunikasi. Ya. Kalau di marketing adalah markom ya, marketing communication gitu ya. Tapi bisa saja di luar marketing juga ada yang namanya kabag komunikasi, ya. Atau bisa juga mungkin dipegang oleh seorang PR manager juga bisa, ya. Seorang PR manager. Terus semua karyawan apa tanggung jawab, ya.
Jadi mengikuti SOP ya, terutama ya. Kemudian pencatatan dan penyimpanan, ya, itu intinya. Berikutnya adalah SOP tentang penyelesaian keluh kesah dan perselisihan industrial lah ini, ya, kaitan dengan isu ketenaga kerjaan. Kan ini komunikasi juga sebenarnya, tapi spesifik dalam rangka menyelesaikan keluh kesah dan juga perselisihan, tujuan dan sebagainya. Ya ini silakanlah kalau memang Anda mau memodifikasi, boleh copy paste dulu, kemudian diedit-edit saja. Kalau belum punya. Ya. Berikutnya adalah contoh portofolio mengenai pembagian tugas komunikasi dalam organisasi. Jadi kan sebagaimana kita tahu tadi itu disebut ada publik internal dan eksternal kan. Itu apakah diserahkan ke satu departemen atau dipecah dua misalnya ya. Tentang apa juga gitu. Si pejabat ini boleh melakukan dalam konten apa dan yang lain dalam konten apa. Ini menimbang, mengingat dan seterusnya. Nah, Departemen SDM bertanggung jawab dalam. Nah, jadi ini dibedakan antara Departemen SDM dan Departemen Humas. Jadi kalau kita lihat di sini internal oleh SDM, eksternal oleh Humas, oleh PR, ya itu dipecah dua itu, ya. Sama tupoksinya, ya. Tugas pokok fungsinya ngapain aja, itu disebutkan di sini. Anda bisa kembangkan, ya kalau memang perlu lebih detail ya, untuk mengatur. Berikutnya juga ini saya kasih contoh nih dari MNC Bank ya. Komunikasi dengan karyawan oleh siapa? Oleh corporate secretary. Ya. Kalau untuk yang eksternal, kalau untuk internal oleh human resource. Ya, mirip dengan yang ini, mirip. Tapi ini faktual memang. Ya. Saya dapat bocoran ya di internet kan banyak ya. Oh, MNC Bank punya ini aturan main komunikasinya kayak gini. Ya. Kemudian ada lagi dari peraturan perusahaan ini ya, atau dari PKB. Ini mengatur tentang penyelesaian keluh kesah juga mirip yang tadi sebenarnya ya. Jadi ini ada dua pasal 94, 93, 94 ya. Jadi tata caranya kalau Anda lihat di sini ada sampai 5 langkah, 5 langkah. Dan ini sifatnya gradua, bertahap. Jadi kalau ada karyawan komplain, itu dia tahap pertamanya harus ngomong dengan atasannya dulu. Kalau nggak selesai, boleh banding ke atasan berikutnya. Ya. Ini yang nomor dua. Kalau juga nggak selesai atau nggak puas, dia banding ke HRD. HRD, ya. Kalau juga nggak puas, baru ke serikat pekerja, ya, ke serikat pekerja. Dan ini udah melibatkan direksi. Nah, yang kelima, mulai itu melibatkan pihak luar, mediator, ya. Jadi nomor 5 sudah mulai perselisihan kalau nomor 5, ya, tahap 5 ini. Nah, kalau 1 sampai 4 itu belum menjadi perselisihan, baru penyelesaian keluh kesah. Kan perselisihan itu biasanya adalah kelanjutan dari keluh kesah yang tidak tuntas diselesaikan, ya kan? Menjadi suatu perselisihan itu. Memang bisa diselesaikan secara bipartit, bisa juga akhirnya kalau bipartitnya gagal, kemudian masuk ke prosedur yang biasa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu tentang penyelesaian perselisihan industri. Ya. Jadi ini sebenarnya rumusan yang tipikal sama lah di banyak perusahaan. Penyelesaiannya secara berjenjang. Nah, endingnya adalah tugas portofolio yang rekan-rekan perlu siapkan. Jadi sebenarnya ini simpel-simpel aja sih sebenarnya. Media dan konten komunikasinya yang ada di tempat Anda apa? Bikin aja, dipoto aja. Misalnya ada apa? Papan pengumuman, ada apa lagi? Website perusahaan. Ini apa lagi? Email barangkali. Apapun. Edaran, pengumuman, boleh. Media dan konten komunikasinya Anda ambil aja sekeliling. Anda jalan-jalan aja di kantor, di pabrik Anda yang sifatnya memang komunikasi, ya.
Ada media, ada konten, foto aja. Nah ini buktinya. Ya, syukur-syukur di situ terpampang dan tertulis atau ada tanda tangan Anda itu di papan pengumuman itu. Ya. Berarti kan itu udah otentik ya. Otentik. Apalagi tidak lebih dari 3 bulan yang lalu ya waktunya. Jadi masih up to date. Ya. Kemudian berikutnya mungkin Anda bisa pakai juga kotak suara digital misalnya. Kalau sudah nggak pakai yang namanya kotak kayak eh, apa ya wadah kerupuk gitu ya. Eh, aplikasi suggestion system misalnya barangkali kayak Google Form gitu. Kalau karyawan mau komplain, mau apa gitu misalnya. Kemudian WhatsApp group, ya, screenshot aja. Anda punya WhatsApp group misalnya dengan ya kalau saya punya dengan serikat pekerja kan ada bipartit. Saya screenshot waktu saya uji kompetensi, saya screenshot. Kemudian grup-grup lain, kelompok manajer, kelompok kami punya agent of change. Ya. Anggotanya bisa lebih 100 orang. Gitu. Kemudian briefing pagi misalnya baik di departemen tiap pagi. Ya. Anda kalau ke bank misalnya contohnya, saya ambil contoh bank BCA. Gitu. Anda misalnya jam 8 kurang 10 deh, kurang 5 gitu. Itu mereka sebelum buka jam 8 itu mereka briefing pagi dulu. Rutin itu. Sekalipun cuma 5-10 menit briefing dulu. Ya. Yang dibahas apa? Evaluasi yang kemarin dan rencana kerja hari ini sama doa. Doa kalau masih ada waktu sharing, paling sharing lah inspirasi sebenarnya. Pengumuman bersama bipartit. Nah, kalau kami waktu COVID kemarin karena banyak hal yang mesti dibahas dengan serikat pekerja dan kesepakatannya kita umumkan bersama ya. Pengumuman bersama bipartit. Jadi yang tanda tangan itu adalah wakil manajemen dan wakil pekerja, serikat pekerja. Kemudian kita bikin kebijakan atau SOP tentang komunikasi dalam organisasi. Contohnya seperti yang tadi saya perlihatkan. Ya, tinggal Anda modifikasi saja. Ya, syukur-syukur udah punya. Ada yang mau ditanyakan tentang portofolio ini? Silakan. Silakan. Mas Adi, gimana Mas? Iya Pak, mau nanya sih terkait sama kotak saran digital itu. Itu apakah suatu kewajiban atau enggak gitu Pak ya? Soalnya selama ini kayaknya yang di tempat kami itu terkait kotak saran terkait sama HR itu larinya malah ke tempat departemen lain gitu Pak. Oh, Oke Pak, itu nyasar aja Mas. Pak. Nyasar atau gimana Mas? Ya karena itu masih kita masih bingung mau diwajibkan atau enggak gitu Pak. Ya, ya kotak saran itu tidak diwajibkan. Karena saya juga nggak menemukan pasal dalam peraturan perundang. Kan kalau wajib itu kan saya harus tunjukkan pasalnya, benar nggak? Ya. Tapi karena saya juga tidak menemukan bahwa itu wajib, tapi sebenarnya ini sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Dan sekarang itu prakteknya di tempat saya sendiri, kalaupun dulu kami pernah punya kotak saran, ternyata nggak efektif. Mereka merasa lebih baik misalnya langsung menemui saya menceritakan masalahnya, gitu, secara tatap muka. Karena bisa langsung direspon. Daripada pakai surat, masukin kotak, itu minggu depan juga belum tentu dibuka. Kan gitu ya. Jadi memang prakteknya sekarang itu bisa saja bahwa kotak saran itu dianggap tidak efektif. Lebih efektif adalah melalui menghadap langsung. Gitu. Misalnya serikat pekerja menghadap langsung ke saya gitu, sebagai wakil perusahaan. Dia bisa lebih cepat direspon. Jadi kalau nggak ada ya saya juga nggak akan memaksakan Anda harus misalnya seolah-olah punya. Ya. Tapi kalau memang kebetulan ada kotak saran, kayak apakah berbentuk secara manual, misalnya Anda punya kotaknya, ada bolongnya kayak kentreng masjid, gitu ya, kayak kentreng. Atau mungkin punya Google Form misalnya, ya Google Form, ya itu oke. Okay. Ya. Gitu, Mas Adi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau bertanya.
portofolio terutama. Jadi nanti portofolio Anda itu tidak berarti berbentuk dokumen kayak SOP, catatan, salah kayak gitu, nggak selalu. Foto juga bisa. Anda ada meeting bipartit ya bikin aja fotonya gitu. Mungkin pernah ada foto-foto atau daftar hadir bisa daftar. Briefing pagi ada fotonya, ada videonya. Kalau saya waktu uji kompetensi dulu, yang level GM itu kan ini juga masuk nih di level GM juga diuji unit kompetensi nomor 44. Saya banyak muter video. Nah. Kayak kebetulan saya banyak gitu. Terutama briefing-briefing kayak gitu ya atau perundingan-perundingan kayak gitu ada foto ada video itu saya perlihatkan. Dan itu lebih afdol daripada daftar hadir kan. Lebih afdol karena very very real aktual gitu. Ya. Silakan ada yang lain? Boleh ditanyakan. Nah, terakhir ini contoh briefing pagi. Ini setiap Jumat pagi itu ya. Tapi ini beberapa tahun yang lalu ya. Kayaknya saya lebih muda ini di video ini. Nah, ini contohnya. Waktu masih rutin nih sebelum COVID nih, Jumat pagi itu kita ada acara-acara kayak gini tuh. Ada doa bersama, ada senam pagi, ada sharing inspirasi, pengumuman. Dan coba ya kita deh dengerin. Kedengaran? Ada suaranya? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada ya? Kemana ya suaranya? Eh, Samsung. Morning briefing ini singkat saja, saya kira tidak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Ada, Pak. Ya. Jadi yang pertama, kita akan awali dengan doa. Doa bersama. Karena seberat apapun tantangan, dengan izin Allah semua pasti tercapai. Kita awali dengan doa. Setelah itu, kita masuk kepada Mars Kardinal. Closing dari Mars Kardinal adalah Kardinal, we are one. Bersatu kita kuat, sama kita maju. Setelah itu kita masuk ke MGJ Jaya, ya, tepuk kerja MGJ Jaya. Jadi simpel aja. Ya. Jadi setiap Jumat ini adalah awal. Selanjutnya kita rutin ya. Setiap Jumat pagi dan dimohon bisa hadir lebih awal. Ya, sebenarnya ini tadinya kita mulai 8 kurang seperempat, ya. Tapi kita targetkan minggu depan kita on time, ya. Cuma minggu depan libur gitu ya. Libur. Minggu depannya lagi, ya. Gimana? Siap semua? Siap. Nah, gitu deh. Sharing aja. Silahkan, masih ada waktu kalau ada yang mau didiskusikan. Boleh. Ya, itu ngumpulinnya bisa 1.000 orang itu. Oke, sound systemnya lumayan. Ada panggung lah. Ya itu konser aja tiap tiap Jumat pagi itu. Standing apa? Apa? Standing komedi ya. Silakan ada yang mau ditanyakan mengenai topik yang lain juga boleh. Silakan tidak tidak harus yang mengenai yang hari ini. Contoh-contoh kayaknya cukup ya yang tadi. Kalau memerlukan contoh lain bisa di grup aja tanyain atau mau japri ke saya boleh. Nanti saya cariin punya referensi contohnya. Nah, kalau diam gini kan feedback juga. Ada dua kemungkinan nih kalau ditanya pada diam. Pertama, udah sangat mengerti. Nah, yang kedua,
sama sekali nggak ngerti apa yang diomongin. Tapi mudah-mudahan ini adalah indikasi yang pertama. Ya. Karena sudah sangat jelas, sudah sangat mengerti. Jadi tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, kalau demikian saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Pokoknya harus sabar dicerewetin terus. Cerewetin terus. Ayo kumpulin tugasnya. Gitu ya. Mudah-mudahan semua lancar ya. Satu kali pertemuan lagi dengan Pak Tri ya. Pak Tri setelah itu nanti masuk kepada pre-assessment sampai kemudian ada. Sukses selalu buat Anda semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Besok-besok kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyain, jangan sungkan-sungkan ya. Boleh tanya ke saya. Bisa di grup, bisa japri juga bebas. Ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang untuk penyampaian materi dan diskusi pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, seperti biasa ya, di akhir sesi kita akan ada pengisian Happy Evolution Form. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk tetap stay di Zoom meeting. Tapi sebelum itu, kita akan mengabadikan momen terlebih dahulu. Oke, boleh bergabung on cam semuanya? Pak Tony bisa bergabung on cam? Ini. Oke, baik. Hitungan ketiga ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang boleh meninggalkan Zoom. Selamat malam dan selamat beristirahat, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin lanjutkan ya untuk pengisian Happy Evolution Form. Oke, untuk linknya sudah saya share di chat box. Boleh dibuka terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Untuk HF ini merupakan absensi ya Bapak dan Ibu, jadi wajib untuk dilengkapi. Dan untuk mekanisme pengisiannya seperti biasa masih menggunakan rating skala 1 sampai 5. Dan jika ada masukan atau feedback, boleh dituliskan di Happy Evaluation Form. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Mbak Yunia, saya izin live. Baik, silakan Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Ya, Sudah ya, izin Mbak. live, Mbak Yunia. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin Silakan. live. Ya, Pak.